Silahkan Pak Nov. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dimulai. Oke, mungkin kita bisa mulai ya untuk kelas hari ini. Ya, pertama-tama saya mau buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, ini karena diminta untuk pembukaan ya, mungkin santai aja karena ini hari ini akan lebih banyak hands juga kita praktik secara langsung gitu ya. Kalau kita melihat di kelas hari kemarin itu antusiasmenya itu sangat tinggi ya, hingga sampai kelas ini sampai 200 peserta ya yang hadir, 200 lebih malah. Dan itu sangat buat kami juga sangat mengapresiasi sekali kegiatan ini dan juga sangat senang gitu ya dengan semua baik di kelas maupun di grup ya, grup chat di WA kita itu banyak ya yang udah berbagi link s.id-nya, profilnya baik itu profil pribadi maupun profil sekolah ya gitu. Nah, untuk hari ini kita akan langsung workshop dari pembuatan profil sekolah menggunakan microset s.id. Nah, ini nanti akan langsung didemokan dan kita bisa sama-sama nih bareng-bareng untuk langsung istilahnya itu mengikuti gitu ya, langsung di perangkatnya masing-masing. Harapannya dengan hadirnya kelas ini, dengan adanya workshop hari ini, itu bisa membantu kita semua ya untuk membuat microset profil sekolah yang benar-benar tuh bagus ya, yang benar-benar bisa untuk sebagai promosi sekolahnya di daerah masing-masing gitu. Oke, saya ucapkan juga terima kasih untuk Bu Tanti ya yang kemarin hadir sebagai pembuka juga dan juga dari BGP Lampung yang membantu mensukseskan kegiatan ini. Kemudian juga saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bu Novia ya sebagai Duta BGP Lampung dan juga Pak Fitrianto sebagai moderator. Ya, terima kasih banyak sudah mewujudkan kelas ini dan saya juga nggak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang mengikuti kelas ini. Gitu. Tambahannya lagi untuk hari ini itu di sesi akhir nanti kita akan memberikan voucher starter ya untuk seluruh peserta yang hadir. Ya nanti nanti akan dijelaskan oleh Mbak Nisa ya di akhir acara. Tapi sebelum itu juga akan ada kuis yang nanti dipandu oleh Pak Fitrianto. Ya. Oke, itu saja pembukaan dari saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Dimas selaku marketing dari SID yang sudah memberikan sambutan. Izin saya memandu sebelum kita serahkan kepada Pak Fitrianto yang pada kesempatan ini akan mendemokan juga menyampaikan bagaimana cara membuat sebuah microsite atau website mini secara detail ya, mulai dari nol
atau mulai dari template yang sudah disediakan oleh SID, kemudian kita apa ya namanya, kita edit atau kita buat sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini sesuatu hal yang mungkin beberapa dari kita mungkin atau beberapa dari teman Bapak Ibu guru hebat semua belum memahami bahwa SID ini bisa diedit sesuai dengan keinginan yang bisa kita buat gitu ya di dalam pembuatan microset tersebut. Jadi tidak hanya membuat ataupun mengambil, mengedit dari template yang disediakan oleh SID itu sendiri, tapi memang diberikan keleluasaan bagi semua pengguna atau konsumen SID ini dalam membuat microset meskipun dalam akun free ataupun akun yang tidak berbayar. Artinya dengan akun free saja kita sudah bisa membuat sebuah microset yang kita inginkan gitu ya. Baik itu berupa branding sekolah, profil sekolah, portofolio ataupun sejenisnya. Nah, nanti lebih detailnya lagi akan disampaikan oleh Pak Fitrianto yang pada saat ini sebagai narasumber utama kita pada kesempatan ini, Pak Fitrianto. Saya sapa dulu Pak Fitrianto. Halo Pak Fitrianto. Saya panggil Pak An biasanya. Siap. Halo Pak Nov. Sudah siap ya Pak ya? Sudah siap ya Pak ya? Siap, siap. Oke. Saya lihat di grup Pak Fitrianto sudah menyiapkan link-link yang sudah disingkatkan menjadi SID. Juga link-link yang belum disingkatkan juga ada, sudah dipersiapkan dengan matang. Tentunya pada kesempatan ini akan didemokan secara detail oleh Pak Fitrianto. Silakan teman-teman nanti bisa sembari sembari menyimak, sembari membuat juga, atau sembari mengedit yang sudah dibuat, atau nanti bisa fokus mendengarkan dan nanti menonton ulang rekaman pertemuan kita pada hari ini. Langsung saja, tentu saja kita sudah tidak sabar ingin melihat bagaimana sih cara membuat microset yang keren gitu ya, yang kekinian, yang fitur-fiturnya sudah sangat lengkap dari SID ini. Langsung saja saya serahkan kepada Pak Fitrianto. Silakan Pak Fitrianto. Oke, terima kasih Pak Nov. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu, Bapak Ibu semua, ya, teman-teman dari seluruh tanah air. Ya, kita di sesi kedua dalam kelas S.ID. Di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat microset sekolah, tetapi tidak dan memungkinkan juga untuk membuat microset yang lain. Artinya kemarin sudah saya berikan contoh-contoh microset yang saya sering gunakan, ya, yang pernah saya gunakan pertama kali, yang linknya itu banyak sekali itu ya Pak Nov, sampai berapa link itu jadi satu link. Terus ada kegiatan ini, saya lagi untuk semua kegiatan yang saya lakukan sudah mulai saya masukkan ke microset. Oke, saya izin share screen Bapak Ibu. Sudah terlihat Pak Nov? Masih loading ya? Belum Pak An. Oke. Karena banyak, ini sudah 132. Jadi loadingnya ini Pak Nov.
Masih belum Pak Nov? Sudah, Pak. Memang rada berat ya Pak ya. Iya, karena Silakan. semakin banyak yang masuk, semakin berat sinyal kita. Siap. Oke, sebelum kita lanjutkan, mungkin kemarin sudah kita perkenalkan. Nah, ini tak kenal maka tak sayang Pak Nov. Nah, mungkin sudah sering lihat link yang saya berikan. Nah, di halaman pertama slide yang saya sampaikan, di situ ada link s.id/Fitrianto Kudus. Nah, inilah profil saya jadikan microset personal saya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat profil saya dan kegiatan yang saya lakukan, Bapak Ibu. Di sini ya, di sini di profil ini ada anak panah, kita klik. Di sini saya Fitrianto dari Kudus, Jawa Tengah, Bapak Ibu. Saat ini menjabat sebagai Kepala SD 1 Kedung Dowo, Kudus. Saya juga founder Sahabat Guru Hebat, terus koordinator komunitas pengembang digitalisasi pembelajaran Kabupaten Kudus. Saya juga seorang certified trainer, assembler certified educator, kuisis school trainer, masih school trainer ini Bapak Ibu. Terus pengajar praktik angkatan 5 dan angkatan 8 PGP pendidikan penggerak. Mungkin Bapak Ibu ada yang sebagai CGP, calon guru penggerak, saat ini di angkatan 8 masih berjalan dan saya salah satu pengajar praktik di situ. Terus kemarin juga lolos di narasumber berbagi praktek baik gelombang 3. Itu sekilas tentang saya, Bapak Ibu. Terus untuk WA dan sebagainya silahkan Bapak Ibu bisa klik gitu ya. Seperti apa yang saya lakukan gitu. Semuanya sudah terangkum di microset personal saya. Itu perkenalan dari saya Pak Nov, singkat. Selanjutnya kita kembali lagi ke slide Bapak Ibu. Materi kita hari ini adalah belajar membuat microset sekolah. Nah, kemarin sudah sekilas dijelaskan sama Mbak Nisa bagaimana cara membuat microset dari membuat akun ya. Nanti akan saya praktekkan dari awal lagi. Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang baru gabung biar nanti bisa langsung praktek seperti itu. Untuk membuat microset, yang pertama harus punya akun ya Bapak Ibu, akun S.id. Setelah itu kita langsung bisa membuat microset. Kemarin dari Pak Nov sudah dijelaskan secara rinci cara menyingkat tautan. Hari ini kita membuat microsetnya. Nah, pastinya Bapak Ibu kemarin kita sudah membuat akun ya. Silakan klik s.id ya, ini nanti klik s.id lalu registrasi. Kalau saya lebih enak pakai Google gitu ya. Kalau pakai Google nanti di nomor 2 dan nomor 3 ini tidak perlu kita lakukan. Jadi langsung pakai Google. Nah, ini nanti cara membuat microset telah menjadi akunnya, sudah jadi akunnya Bapak Ibu. Nanti di sebelah kiri ada dashboard seperti ini. Nanti klik microset dan seterusnya gitu ya. Nah, ini komponen-komponen yang nanti bisa kita masukkan dari profil sampai media sosial bisa kita masukkan di dalam microset ini. Nah, detail komponennya di sini ada profile yang kemarin sudah sempat disampaikan sama Mbak Nisa ya, dari profile, link, lalu teks, embed, divider, countdown, ya, ada maps, horizon link, dan masih banyak lagi di bawahnya tentang medsosnya juga. Nah, di sini contoh-contoh microset yang sudah pernah saya buat ya Bapak Ibu. Ini ada
ini microset yang pertama kali saya buat dan waktu itu menang lomba microset, Bapak Ibu. Dan saya mendapatkan merceng yang nilainya 1 juta itu. Terus setelah saya mengenal microset, mengenal SID lebih dalam, akhirnya saya membuat microset sekolah, microset personal, microset komunitas gitu ya. Terus ada microset bisnis, ada microset kegiatan ya. Dan ada di sini contoh penyingkat link, artinya ada link yang panjang, terus saya jadikan link SID seperti ini. Ini yang sering saya gunakan. Hampir setiap hari saya buka, saya share ke teman-teman ini loh, pemanfaatan untuk microset. Saya yakin dari Bapak Ibu di sini nanti akan menemukan ide-ide yang lebih brilian, lebih wow gitu ya, dalam membuat microset. Karena microset ini tidak hanya ini saja, nanti mungkin dalam pembelajaran gitu ya, di kelas mungkin untuk SD ataupun SMP atau SMA itu bisa banget membuat microset kelas, microset pembelajaran, microset apa, yang penting itu akan ada di dalam benak Bapak Ibu untuk membuat microset ini. Jadi microset ini benar-benar sangat membantu karena bisa membuat banyak link menjadi 1 link saja. Oke, sekarang next ya. Nah, tadi malam sudah saya siapkan ini, saya siapkan kumpulan link untuk membuat microset sekolah. Ya. Saya microset sekolah yang sudah saya buat yaitu s.id/SD1 Kedung Dowo ya, itu saya buat menggunakan link-link yang sudah saya siapkan ini. Bapak Ibu lihat linknya, di situ ada link asli, yang atas adalah link asli, yang bawahnya adalah link yang sudah saya pendekkan. Jadi yang atas ini website sekolah, yang atas ini link aslinya, yang bawah itu link yang sudah saya pendekkan. Untuk membuat microset sekolah atau microset di s.id, kita bisa menggunakan link aslinya, atau kita juga bisa memasukkan link yang sudah dipendekkan atau di shorten link itu. Ini bisa banget. Nah, kita langsung praktek ya Bapak Ibu ya, kita langsung praktek. Sekarang kita mulai dari s.id, kita ketik, share lagi agar nanti bisa kelihatan dalam satu jendela. Oke, Bapak Ibu silakan buka tab baru atau membuka di laptop yang kedua. Karena kalau kita sedang online itu paling bisa maksimal ketika kita memang menggunakan 2 device. Seperti saya saat ini juga menggunakan 2 device ya, 2 laptop atau 2 perangkat. Masih belum nampak ya Pak Nov ya? Masih loading ini Bapak Ibu. Oke, sudah mulai kelihatan. Kita buka s.id ya, s.id. Lalu di sini kalau belum pernah login Bapak Ibu, di sini kalau belum pernah login, nanti ada tulisan login or register gitu ya. Nah, ini saya akan mencoba pakai akun yang free, jadi akun yang tidak berbayar. Ini akun saya adalah akun berbayar yang sudah diberi dari, saya logout dulu. Saya akan mencoba dari 0. Nah, di sini ketika kita klik s.id ya,
s.id, kita enter Bapak Ibu. Nanti akan muncul seperti ini, login atau register. Nah, ini kita klik mulai dari baru. Nah, untuk kita cepat dalam membuat akun, kita gunakan login with Google, ya, login with Google. Nah, ini kita klik yang ada gambarnya Google ini, kita klik, lalu kita pilih akun Gmail, bisa akun belajar, ya pokoknya akun Google. Nah, di sini saya akan menggunakan akun Gmail, ya, akun Gmail saya. Nah, ini akun yang belum pernah saya jadikan akun s.id. Nah, setelah klik nanti secara otomatis langsung tanpa verifikasi kalau kita pakai langsung Google. Tapi kalau kita ngeklik email, kita tulis, nanti ada verifikasi. Nah, ini sudah sukses login. Ya. Nah, di sini saya sudah pernah nah ini SID free plan ya, free user. Jadi seperti punyanya Bapak Ibu semua. Nah, di akun ini saya hanya bisa membuat 5 microset. Nah, nanti Bapak Ibu akan diberikan akun starter, di mana akun itu bisa membuat microset sebanyak 30 microset. Ya. Tapi kalau akun free hanya 5. Jadi kemarin ada WA saya, Pak, saya kok tidak bisa nambah. Ternyata sudah 5 microset yang dibuat, karena di akun free hanya 5. Tapi 5 itu pun kalau dimanfaatkan secara maksimal, itu juga sudah cukup. Oke, saya ke microset. Kita klik microset di sebelah kiri. Ya. Atau Bapak Ibu bisa mengklik di dashboard. Di dashboard itu di atas, ini ada create new microset. Nah, ini bisa lewat sini, atas ini, atau lewat samping kiri, sama saja. Ya. Lalu kita create new, kita klik create. Lalu yang pertama adalah memilih template, ya, memilih spesifiknya. Ya, di sini tipe yang ingin dipilih apa? Personal branding, edukasi, gitu ya. Saya pilih education. Lalu kita geser ke bawah, klik continue. Nah, sampai sini. Oke, pelan-pelan. Saya akan pelan-pelan. Saya ulangi, ya. Saya ulangi lagi dari create new, ya. Klik microset, lalu create new. Setelah itu kita klik education, ya. Kita klik education. Lalu kita geser, ya. Kita geser ke bawah, diklik continue. Klik continue. Setelah itu kita pilih template-nya Bapak Ibu. Ya. Dari tipenya tadi sudah, lalu kita pilih template. Di sini ada basic, tampilannya sebelah kanan ini ya. Nah, ini tampilannya ini. Nah. Kita pilih mana yang mau kita buat. Bisa kita rubah. Kalau sudah jadi bagaimana? Bisa dirubah enggak? Template-nya bisa banget. Nah, kita bisa merubah template yang kita sudah pilih. Nah, boleh seperti ini, e-raport, gitu ya. Boleh seperti ini, ekstrakurikuler, atau student absence, atau learning material. Nah, seperti ini. Nah, silahkan dipilih bebas. Nah, kita pilih bebas. Saya milih yang student absence ini atau ekstrakurikuler. Nah, ini juga boleh. Nah, jadi kalau di sini sudah ada template-nya, ada gambarnya gitu ya, ikonnya sudah ada gitu. Kalau ini di e-raport ini dia tidak ada icon. Ya. Ini juga sama. Saya pilih yang ini.
Lalu kita geser, continue lagi, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu silakan buat nama microsetnya. Ya. Saya tulis nama SD saya, Kedungdowo Kudus. Nah, terus saya akan memberikan nama linknya. Ya, di sini microset URL-nya adalah link yang nanti diklik atau dimasukkan ke dalam browser. Ya. Karena SD1 Kedungdowo sudah pernah saya pakai, saya singkat aja SD1 KDW. Ya, singkat banget SD1 KDW Kedungdowo. Lalu kita klik finish di sini. Kita klik finish. Ya. Ini sudah sukses. Nanti akan menuju ke jendela atau tampilan pembuatan microsetnya. Editan microsetnya ada di sini. Nah, di sebelah kiri ini adalah tempat pengeditan, yang sebelah kanan adalah hasilnya. Jadi hasilnya nanti bisa langsung terlihat di sebelah kanannya. Ya. Nah, sekarang kita mulai edit. Saya lihat teman-teman sudah membuat microset, entah itu personal, entah itu sekolah gitu ya. Nah, ternyata sampai 3 tombol selesai, sudah tidak dilanjut. Padahal kita bisa menambahkan tombol-tombol lebih banyak lagi. Dan kita juga bisa memasukkan gambar, embed, dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Setelah tampilan seperti ini, ya, setelah tampilan seperti ini, kita bermainnya jendela yang ada di sebelah kiri. Ini ya, di sebelah sini adalah tempat kita mengedit, teman-teman, Bapak Ibu semua. Ya, ini adalah tampilan untuk mengedit. Di atas kita mulai dari paling atas. Nah, yang paling atas ini ada komponen sama setting. Nah, kita mulai dari komponen dulu. Ya, di komponen di bawahnya ada add new komponen yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Ya. Ketika kita klik, nah di sini akan muncul add new komponen. Ya, ada link, teks, divider, embed, countdown, map, image, ya. Sampai ke bawah ini ada sosmed juga, ada Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Ini yang nanti bisa kita tambahkan, ya. Kita tambahkan di dalam microset kita. Oke, ini kita silang dulu. Kita akan mencoba merubah tampilannya dulu. Kita mulai dari yang paling atas, profile. Ini ada gambar ya. Kita ganti. Di sini ada tanda pensil di atas. Ya. Kita bisa change, kita ganti, atau kita delete. Ya. Saya change, akan saya kasih gambar guru-guru yang ada di sekolah saya. Saya cari gambarnya dulu, disiapkan ya, gambarnya juga disiapkan, Bapak Ibu. Kalau bisa sudah ditaruh dalam satu drive biar enak ya. Akan saya kasih gambar. Oke, saya pilih, saya ganti gambarnya, sudah saya pilih ya di sini. Nah, ini lalu saya potong segini, saya crop, dan nanti gambar yang sudah ada di template akan berubah sesuai dengan gambar yang kita inginkan. Itu merubah gambar profil yang pertama. Nah, selanjutnya kita menuju ke lingkaran ini, Bapak Ibu. Nah, lingkaran ini kan gambarnya umum ya. Kita ganti logo sekolah kita masing-masing. Nah, kita klik tanda pensilnya, kita ganti ya, diganti. Nah, di sini ada emoji, brand, general gitu. Di sini kita bisa memilih gambar yang sudah disediakan. Ada emoji, ada brand, ada general. Nah,
kalau kita mau mengambil dari yang sudah disediakan. Tetapi kalau kita mau mengambil dari device kita, dari laptop kita, itu kita kliknya upload image yang ada di sebelah JAWS icon. Ya, kita klik upload image, lalu kita klik JAWS image. Ya. Kita klik, kita cari gambarnya, Bapak Ibu, gambar yang akan kita gunakan. Oke, saya akan cari gambarnya. Logo. Cari logo SD saya, Bapak Ibu. Terus kita ganti dengan logo sekolah masing-masing. Oke, sudah ketemu. Ini mulai terupload. Nah, ini logo sekolah saya. Lalu di continue without crop. Kita klik. Nah, nanti secara otomatis sudah berubah. Nah, ini sudah tampilan atas ya, profilnya udah berubah, logonya udah berubah. Sekarang kita geser ke bawah ya. Di sini untuk profil color, background, dan profil style ini bisa kita rubah. Nah, kita rubah warnanya, kita reset ya, kita klik di sini bisa kita rubah sesuai keinginan kita. Nah, terus kita ke bawah, di sini ada profile name. Profile name-nya tadi SD1 Kedungdowo Kudus. Mau dirubah bisa ya. Kita hapus karena SD1 Kedungdowo saja. Kalau sudah ada tulisan di atas itu sudah ada tulisan SD1 Kedungdowo. Mungkin tidak perlu lagi kita menulis, kita ganti lagi yang lain, Bapak Ibu. Ya. SD1 Kedungdowo itu ada di pemerintah Kabupaten Kudus. Ya. Ada di pemerintah Kabupaten Kudus. Kita bisa pakai huruf kapital semua. Kabupaten Kudus. Jadi SD1 Kedungdowo itu di Kudus. Ini untuk tulisannya, ini bisa kita kasih deskripsi. Di sini ada your student absence description here. Nah, ini cara merubahnya di sini, Bapak Ibu. Ya, di sini. Ini kita rubah. Nah, di sini akan menghilang. Nah, ini saya kasih tulisan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten tidak usah karena sudah ada kabupaten. Nah, oke, selesai. Ya. Di profile name ini saya kasih pemerintah Kabupaten Kudus, deskripsinya Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Terus kita geser ke bawah. Di sini ada your school name here. Ya. Ini kita rubah, nama SD sudah ada, kabupaten, dinasnya sudah ada. Kita kasih di sini, kita ganti ya tulisannya. Kita ganti alamat dari sekolah saya. Jalan Jetak Kedungdowo, RT 1 RW 4 Kaliwungu Kudus 59361. Oke, nah sudah muncul seperti sudah lengkap ya profil SD-nya dari atas. Terus yang bawah ini masih ada lagi your school address here. Nah, ini bisa kita hapus kalau tidak diperlukan, atau kita
edit juga. Kita edit juga. Ya, kita edit juga. Nah, kita klik anak panahnya ini untuk memunculkan ya. Kita klik ya. Kita hapus, kita ganti lagi ya. Kasih apa? Email atau email. SD 1 Kedung Dawa Kudus @gmail.com. Nah, atau mungkin dikasih nomor telepon sekolah dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman kita bisa merubah hurufnya, warna hurufnya, mau ditaruh di tengah, di pinggir kanan, pinggir kiri gitu ya. Terus warna ini bisa kita reset ya. Ini warnanya hitam mau diganti merah, kuning, itu juga bisa ada di sini. Di atas ini ada pengaturannya ya. Kita bisa bold, miring gitu ya. Terus ini bisa rata kiri, rata tengah, rata kanan ya. Ini hurufnya bisa diganti ya. Roza ini bisa mengganti huruf. Terus besar kecilnya bisa normal, like, small, custom. Nah, ini bisa banget. Artinya bisa kita explore untuk teks ini. Nah, oke, sampai sini ada yang ketinggalan, teman-teman? Bisa di kolom chat, ketik aja angka 1 atau angka 2, karena semuanya saya mute ya, teman-teman ya. Oke, next, selanjutnya kita menuju ke tombol-tombol yang ada di bawahnya. Ini ada 3 tombol. Biasanya teman-teman membuatnya 3 tombol selesai gitu ya. Nah, ini nanti saya kasih tahu bagaimana menambah tombol-tombol yang ada maupun memberikan tulisan-tulisan yang lain. Nah, di sini ya saya akan mulai ke tombol yang pertama. Di sini ada link grade 9. Nah, ini kita klik. Ya. Saya akan memberikan link, yaitu link website sekolah dulu. Nah, website sekolah saya buat menggunakan Google Site, ya, Google Sites tulisannya. Nah, di sini kita edit ya, website sekolah. Nanti di sebelah kanan ini langsung berubah ini website sekolah. Nah, kira-kira mau dikasih icon atau cukup seperti ini? Wah, bagusnya dikasih icon, Pak. Di mana? Di sini di choose image or icon ini kita klik ya, kita klik. Nanti akan ada tampilan choose image. Di sini sama seperti tadi, bisa pakai yang sudah disediakan, ada emoji brand general, atau kita bisa upload ya, upload dari device kita yang kita inginkan. Biasanya Bapak Ibu punya icon-icon yang menarik gitu ya, icon-icon yang bagus. Nah, itu bisa kita pakai ya, atau kita pilih yang ada di emoji atau general. Nah, kita klik ya, kita cari Pak, bisa enggak di search web ternyata enggak muncul, harus spesifik ini. Kita cari aja, agak lemot ini. Sama umpama saya kasih yang ada di sini aja. Saya tidak nyari dari laptop saya, yang ada di sini. Saya pilih mana ya, gambar dunia ada enggak ya? Atau kita bisa nyari di device kita. Nah, ini
Saya pilih yang ini. Klik. Masih loading. Nah, sudah muncul ya, sudah muncul. Ini sudah berganti, ini juga sudah berganti. Nah, di sini kan warnanya dari template ini ya. Kita geser ke bawah. Di sini ada text size, ada font, ada button effect, button color ya. Ini warna di sini di button color. Nah, ini kita klik. Kita mau rubah sesuai warna yang kita inginkan bisa ya. Kita ingin rubah bisa berubah. Nah, ini sesuai warna yang kita inginkan. Nah, karena template-nya ini kan kalau diklik, oh ini warna merah gitu kan. Kalau tidak diklik, dia berwarna agak transparan gitu ya. Nah, ini soalnya saya kasih warna merah biar kelihatan. Nah, ini sudah berubah seperti ini. Nah, terus di fontnya ini juga bisa kita rubah. Ya, ini bisa kita rubah sesuai yang ada di sini. Jadi tidak banyak pilihan ya Bapak Ibu. Ini yang ada di sini bisa dipilih. Ya, bisa digonta-ganti. Terus di sini ada show advance. Nah, ini bisa kita klik ya. Nah, di sini ada protected komponen, tapi hanya bisa ketika kita berbayar ya. Karena di sini saya masih pakai free, tidak bisa kita pakai ya. Jadi cukup di sini. Nanti kalau kita punya akun starter, nanti bisa di-explore lagi. Nah, ini untuk website sekolahnya sudah bisa diklik gitu. Oke. Agar teman-teman mencoba, linknya silahkan diketik s.id SD1 Kedung Dowo ini. Ya, ini sudah jadi atau belum ya? Pak, saya sudah buat terus keluar, gimana ya caranya? Nah, ini yang sering terjadi nih Bapak Ibu, teman-teman. Nah, ini sudah jadi. Oke, ini baru satu tombol, ya sudah satu tombol sudah jadi seperti ini. Nah, silakan dicek. Sekarang kita lanjut. Pak, keluar gitu ya, ujuk-ujuk keluarnya seperti ini, hilang gitu ya. Nah, keluar apakah tersimpan? Jika sudah tersimpan, dia tidak akan hilang, akan tersimpan. Nah, terus ketika kita keluar kita masuk lagi gitu ya. Terus kita mau ngedit. Nah, maka kita tinggal klik buka lagi ya dari awal. Kita klik microsite. Nah, nanti akan muncul di sini. Ini ya, ini yang sudah kita buat tadi. Lalu kita edit. Nah, kembali lagi ke tempat pengeditan microsite-nya. Nah, terus kita geser lagi. Tadi sampai mana ya? Oh, tadi sampai yang grade 8 ini belum kita rubah. Berarti yang ini, grade 8. Ini kita klik. Ya, kita klik. Nah, sudah muncul. Sekarang yang kedua kita mau memasukkan apa? Link apa? Gitu ya. Tadi website sekolahnya teman-teman di sini biasanya lupa untuk memasukkan linknya. Nah, sekarang akan saya sampaikan di sini tempat memasukkan linknya ini harus dirubah ya. Kita ngambil link yang sudah saya siapkan, ada dua macam ya. Kalau kita pakai yang asli, kita dulu masih loading. Nah, kalau kita pakai yang asli, ini saya salin ya, kita masukkan di sini
Nah, kita masukkan link yang asli. Kalau kita masukkan link yang asli, teman-teman, di sini di bawah itu ada keep in pack. Artinya ketika kita nanti klik, ya, dia akan ke tab baru. Kalau kita menggunakan link asli, karena ini tidak bisa kita geser, ya, tidak bisa kita hidupkan, tidak bisa kita aktifkan. Ini kalau kita pakai akun link aslinya. Nah, tapi seumpama saya pakai link yang sudah saya pendekkan. Ini ada link yang sudah saya pendekkan, gitu ya. Saya masukkan di sini. Saya masukkan. Nah, link yang dipendekkan itu akan mengaktifkan keep in pack. Tujuannya apa, teman-teman? Tujuannya ketika diklik, dia tidak ke tab baru, tapi masih ada di tab itu. Tujuannya seperti itu. Ya, jadi tidak menambah tab. Kalau dibukanya di di HP, biasanya akhirnya buka tab, akhirnya banyak sekali tab, gitu kan. Tapi kalau kita sudah pakai yang link perpendek s.id, itu kita tidak nambah tab, sehingga tabnya tidak bertambah banyak, gitu ya. Ini tujuan dari penyingkat link dari s.id. Nah, jadi bisa kita masukkan link asli atau bisa kita pakai link yang sudah dipendekkan. Terus di sini, di sebelahnya ini ada anak panah kecil, ya. Ini pun kita bisa rubah, ya, menjadi phone, WhatsApp atau email. Tapi sekali lagi, kalau kita rubah phone, nanti dia berubah menjadi nomor telepon yang harus dimasukkan. WhatsApp juga sama, nomor WhatsApp yang harus dimasukkan, atau email. Jadi ini harus dipastikan kalau memang link harus di posisi link. Ini untuk membuat tombol. Nah, kita masuk ke tombol yang kedua, kita praktek lagi yang kedua. Saya akan memasukkan Facebook dari sekolah saya, Facebooknya. Ya. Sama caranya tadi, ya. Nah, di sini karena saya memilih Facebook, ya, logonya kita bisa rubah, ikonnya bisa kita rubah, ya. Kita tinggal pilih di brand, teman-teman. Di brand, di sini ada, kita geser, ada Facebook. Nah, kita klik aja Facebook. Ya. Jadi tergeser ini. Lalu kita kasih label Facebook. Oh-nya 2 ya, Facebook sekolah. Nah, sudah muncul. Kita masukkan linknya. Saya ambil linknya dulu. Jadi boleh pakai link asli atau link yang sudah dipendekkan ya, teman-teman ya. Saya pakai yang saya pendekkan aja, yang sudah saya pendekkan ini. Nah, ini saya masukkan. Kita masukkan linknya. Nah, kalau ini linknya s.id, keep-nya ini bisa kita aktifkan. Nah, itu perbedaannya. Ya, ini nanti bisa kita rubah normal size-nya dan sebagainya. Monggo kita next ke selanjutnya, ya. Selain Facebook mungkin YouTube. Nah, soalnya YouTube gitu. Kita masukkan YouTube-nya sekolah. Nah, kita klik, lalu kita rubah YouTube sekolah. Lalu kita ganti ikonnya, kita pilih yang ada di brand. Kita cari YouTube. Nah, ini yang ada di brand, teman-teman, sudah disiapkan. Nanti warnanya akan menyesuaikan brand itu, ya. Kalau YouTube warnanya merah. Lalu kita masukkan di sini linknya di tanda kotak ini. Karena teman-teman ada yang linknya ini tidak dirubah, sehingga masuknya ke s.id lagi, gitu kan. Nah, ini harus dirubah linknya. Saya ambil YouTube. Nah, ini.
Saya ambil linknya. Nah, kalau sekali lagi, kalau yang dipendekkan ini bisa kita keep in file. Nah, ini sudah selesai. Terus teman-teman selesai gitu kan, selesai. Wah, saya sudah selesai buat, tapi hanya 3 tombol. Pak, gimana caranya agar kita bisa menambah komponen yang ada? Bagaimana caranya? Nah, caranya ada di atas, ya, di atas, di sebelah, di bawah komponen dan setting ini ada add new component. Nah, add new component. Add new component ini kita bisa lihat, ya, di dalam jendela itu ada link, text, divider. Kita coba yang pertama link, gitu ya. Yang pertama link, kita klik. Nah, ketika link itu kita klik, biasanya berada di paling atas, ya, berada di paling atas, sehingga harus kita geser. Nah, bagaimana agar sesuai dengan yang kita inginkan, agar langsung di bawahnya, gitu ya, langsung di bawahnya. Kita coba lagi, ini saya hapus lagi, kita coba lagi, ya. Ada caranya, teman-teman. Ketika kita klik link ini, sebelum kita klik link, perhatikan di bawah. Di bawah ini ada add new content add. Di sini teman-teman bisa pilih ada 3, start, end, atau after active component. Artinya ketika kita, kalau yang start berarti paling atas, end berarti paling bawah, gitu ya. Yang after active ini berarti ketika kita kliknya di sini, kliknya di Facebook sekolah, kita klik di sini. Ketika kita add komponen, ya, ketika kita pilih link, kita pilih di after active, kita pilih link, nanti dia akan berada di bawahnya Facebook. Nah, ini langsung berada di bawahnya Facebook. Tapi kalau kita klik, ya, ini kita pilih end, lalu kita pilih link, nanti akan ada paling bawah. Kalau kita pilih yang start, nah, klik link, dia ada paling atas. Nih, muncul di atas. Ya, itu yang harus diperhatikan. Jadi kadang, Pak, ini saya tambah kok ada di atas terus ya, gitu. Karena tadi itu harus diklik dulu, mau ditaruh di mana, link tombol baru kita, gitu ya. Oke, di sini kita hapus, ya. Saya hapus aja karena sudah ada 2 di bawah ini. Oke, ini kita kasih link lagi. Link apa? Saya cari link yang sudah saya siapkan. Ya, sudah saya siapkan. Nah, map sekolah. Bayangkan Bapak Ibu, map sekolah saya itu saya copy, linknya itu panjangnya sekian ini. Panjang sekali. Saya sudah perpendek dengan s.id SD1 Kedungdowo map. Nah, sudah sangat pendek nih, teman-teman. Kita masukkan di map-nya. Di sini kita masukkan link map-nya. Di sini adalah map sekolah. Map sekolah. Terus kita klik image ikonnya. Kita bisa milih di brand. Di brand itu ada map. Ya, di brand itu ada map. Map mana ya? Nah, ini Google Map. Nah, kita klik Google Map. Nah, ini sudah jadi Google Map-nya, warnanya hijau, teman-teman. Selesai. Kita bisa klik keep in tag juga kalau sudah dipendekkan. Ya. Terus next. Ini ada hello, masih ada hello ini, hello, ya. Satu lagi yang bentuknya link, biar nanti kita bisa explore yang lain ya teman-teman ya. Saya tambah satu lagi link. Tadi sudah map, Facebook, apa ya, Twibbon sekolah, Twibbon sekolah. Wah, ini yang paling keren ini, Twibbon sekolah. Saya buat Twibbon 10 template. Jadi kalau ada kegiatan kita tidak perlu buat ke Canva terus gitu ya, kita bisa menggunakan Twibbon ini. Nah, Twibbonnya ada 10 template.
Pakainya apa? Pakainya dengan twip.id. Nah, kalau Bapak Ibu klik, nanti ada 10 template yang bisa kita pilih gambarnya. Oke, Twibon sekolah. Mana tadi? Twibon sekolah. Twibon sekolah. Oke, sudah jadi. Nah, ini sudah saya kasih linknya. Terus saya ambil gambar tentang Twibon sekolah saya. Saya upload dari komputer ya, pilih upload image. Di sini kalau saya memilih file itu tidak terlihat ya. Saya ini sudah klik choose image, tapi di tempat Bapak Ibu tidak terlihat. Saya sudah memilih gambar ini. Ya, memilih gambar. Saya pilih salah satu gambar. Oke, kita crop, teman-teman. Di chat ada yang masih bingung. Nanti lihat rekamannya ya. Kalau bingung, didengarkan aja dulu Bapak Ibu, enggak apa-apa. Yang namanya belajar itu ya seperti ini, apalagi online seperti ini. Wong kadang secara luring aja masih bingung kok, apalagi luring ya. Luring itu memang butuh kefokusan. Mungkin Bapak Ibu disambi yang lain, ada yang disambi sambil ngomong, sambil makan, sambil ini. Itulah kegiatan online ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat di rekamannya bagaimana caranya. Nah, ini sudah saya kasih apa namanya, Pak Por jangan ngiming-ngimingi kopinya. Oke, ini sudah saya kasih logo Twibon sekolah, selesai keep. Nah, ini selesai. Ini sudah selesai teman-teman. Kalau kita sudah selesai cukup di sini dulu udah kita kembali, maka kita santai dulu, kita hentikan sejenak gitu ya. Nah, nanti kita edit lagi bisa. Nah, di sini saya akan menambahkan, jadi sudah ada tombol-tombol, sudah ada profil ya. Kita akan mencoba ya. Saya klik di website sekolah. Di atas website sekolah itu saya pengen memberikan sambutan langsung ada di microset gitu ya, sambutan kepala sekolah. Saya klik di website sekolah atau di bawahnya email, ini nanti akan muncul. Kita add komponen, lalu kita pilih after active ya, lalu kita pilih teks. Nah, kita pilih teks lagi, teks ini ya. Nah, di sini saya pengen buat spoiler. Spoiler itu tulisannya nanti tersembunyi. Ketika tombolnya diklik, tulisannya baru kelihatan. Kita klik di sini spoiler ya, spoiler. Kita kasih label di sini adalah sambutan kepala sekolah. Nah, sambutan kepala sekolah kita taruh di tengah-tengah ininya. Nah, spoilernya seperti ini. Ini masih kosong. Teksnya masih kosong ini. Nah, kita kasih teksnya di sini. Ya. Kita kasih teks. Saya coba cari dulu. Nah. Oh, belum ini. Tadi yang aktifkan. Di website sekolah saya itu ada s.id. Ini aja yang ini. Nah, ini ada sambutan kepala sekolah. Ini yang sudah saya buat tadi.
Duh, kenapa ini mak klik gitu ya. Nah, ini sambutannya seperti ini. Nah, ini sambutan kepala sekolah. Saya copy, saya coba masukkan di sini. Namanya spoiler ya, spoiler. Jadi nanti jika diklik dia akan nampak ke bawah. Nah, ini saya kopikan ya, saya kopikan sudah terlihat. Ini coba saya akan kita lihat kita klik linknya, kita cek ya. Di sini ketika kita klik, ketika kita klik itu dia akan muncul spoilernya. Nah, ke bawah kelihatan sambutan kepala sekolah. Itu ketika kita milih teks ternyata bisa dijadikan spoiler ya, ke bawah. Ini seperti ini. Oke, ini sudah oke ya. Terus selanjutnya saya ingin menampilkan, karena ini waktu PPDB, saya pengen player PPDB langsung saya tampilkan di sini gitu ya. Caranya kita tambahkan image. Sekali lagi kita klik lagi add komponen. Di sini kita bisa milih image. Nah, kita pilih image. Lalu kita, nah ini kan ada di paling atas ya nanti ya. Nah, agar ini ada yang paling bawah, berada di paling bawah, Bapak Ibu ketika ngeklik ini ya teman-teman, kita klik ini, jangan lupa klik ini, saya taruh di paling akhir ya, di end gitu. Baru kita klik image-nya. Kita klik image-nya. Nah, di sini akan muncul choose image. Kita ambil gambar apa namanya, flyer PPDB kita. Saya cari, saya ambil dulu gambarnya. Oke, saya cari dulu teman-teman, karena saking banyaknya file ini harus dicari. Ah, udah ketemu, sudah saya siapkan tadi. Nah, muncul seperti ini. Di sini ya, kita geser, kita bisa crop ya, kita bisa crop atau bisa langsung continue aja, tidak usah kita crop. Nah, sudah tampilannya seperti ini. Di sini ada link. Ini ada link. Link ini kita bisa isi dengan link pendaftaran gitu ya. Jadi ketika ngeklik gambar itu langsung menuju ke pendaftaran. Saya akan kasih link PPDB ya, link pendaftaran PPDB. Oke, saya ambil di sini PPDB ya, ini sudah saya buatkan, ini sudah saya siapkan. Saya masukkan ke sini agar tombolnya aktif ya. Jadi gambarnya ketika diklik langsung ke pendaftaran. Nah, ini bisa kita keep juga. Ketika kita keep sama tadi ya, tidak akan menambah itu. Nah, seperti ini. Terus gambar ini pun kerennya lagi bisa di spoiler. Nah, ini bisa di spoiler atau langsung ditampakkan. Ya. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, di samping ini ya, sudah sampai atas ke bawah. Nah, ini sudah nampak gitu ya. Terus kalau dibuat spoiler seperti apa? Kita cek. Ya. Nah, ini PPDB. Nah, PPDB. Nah, ini kalau dibuat spoiler seperti ini. Dia tersembunyi di dalam, ya. Terus kalau kita klik, dia akan muncul. Baru muncul. Nah, lebih simpel gitu kan. Tapi ada yang saya pengen langsung biar kelihatan gitu ya, biar kelihatan. Maka spoilernya kita matikan. Sehingga nanti tampak seperti ini. Ya. Ketika ini kita klik gambarnya, nanti langsung menuju ke link PPDB, teman-teman. Ini membuat apa namanya, microset sekolah. Sederhana banget, tapi sangat bermanfaat ini.
sampai sini mungkin ada pertanyaan, saya akan membuka mikrofonnya teman-teman. Pak, bingung. Nanti ada rekamannya ya teman-teman, Bapak Ibu semua. Jadi semuanya harus disiapkan dulu dari link-linknya, gambar-gambarnya, itu harus sudah disiapkan. Oke, mikrofon akan saya aktifkan. Silahkan yang mau angkat tangan. Di sini sudah ada yang angkat tangan ini, beberapa ini. Yang pertama, wah, sudah banyak ini. Oke, Pak Pur, monitor. Siap, Pak, siap. Kenapa, Pak? Alhamdulillah. Ini karena Pak Nov sudah meninggalkan room, saya ditemani ya, saya ditemani. Oh, siap. Oke. Nah, silakan sambil ini yang angkat tangan yang paling atas ini siapa ini? Bu Megi ada? Ini angkat tangan ini. Ada, Pak, ada. Ya, silakan Bu, mau tanya apa, Bu? Iya, Pak, terima kasih buat kesempatannya, Pak. Itu kan untuk buat profil. Tadi saya lihat kliknya itu di education ya. Ya, saya milihnya education. Kalau kita mau pakai yang lain selain education bisa nggak, Pak? Soalnya saya sudah coba buat, saya pakai yang lain, Pak. Bisa. Oke, terus yang kedua, itu kan saya sudah lihat tugas yang kedua, masukkan tugas sesuai materi hari ini tentang profil sekolah, tapi harus sesuai dengan link yang kemarin kita daftar. Nah, untuk link saya buat SID itu, kemarin saya pakai akun belajar. Saya tidak pakai link yang akun Google yang saya pakai untuk daftar. Apa bisa, Pak? Soalnya ada ketentuan di situ. Jadi harus. Nanti untuk gini Bu Megi, untuk lomba itu kan yang penting itu link microsetnya. Jadi mau buat pakai akun apapun, yang penting link microsetnya benar. Okay. Karena yang dibuka adalah link microset. Terus gini, seumpama Bu Megi sudah memasukkan link microsetnya, sudah dimasukkan gitu ya. Karena dalam tenggang masa waktu sampai Agustus itu ternyata Bu Megi mau merubah, mengedit. Silahkan diedit melalui microsetnya. Nanti ketika membuka kok sudah terupdate, maka yang terlihat adalah yang terupdate. Artinya link yang sudah kita kirimkan itu tetap bisa kita edit-edit, teman-teman. Jadi jangan takut kalau nanti Pak saya belum selesai sudah saya kirim kok, tidak masalah. Link itu bisa diedit. Boleh, ya. Dan link itu tidak akan berubah. Ya. Link itu tidak akan berubah. Seperti itu Bu Megi. Iya, terima kasih banyak Pak. Itu 2 pertanyaan aja Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi next. Debbie Su. Pak. Bu atau ini? Debbie Krana Pak? Bapak Mas, Pak ya. Oh Pak. Oke. Terima kasih banyak. Silakan Pak Debbie. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Menarik sekali ya untuk pelatihan yang Bapak paparkan. Tadi saya baru explore skimming apa saja yang fitur-fitur yang bisa dipakai di s.id. Ternyata juga ada URL plus yang ada sampling yang gitu, keren banget sih gitu. Nah, aku ada 3 pertanyaan Pak. Yang pertama, bagaimana cara menghapus microset yang sudah dibuat gitu ya? Karena tadi saya coba tuh nggak bisa tuh gitu, nggak bisa dihapus. Kemudian yang kedua nih, kan setelah pelatihan ini akan diberikan akun starter yang nantinya itu kalau nggak salah itu berlaku hanya 1 bulan. Nah kemudian bagaimana dengan microset yang kita buat lebih dari 5? Kalau maksimalnya berapa ya Pak? Aku lupa. Untuk free kan 5 ya, untuk starter itu nanti 30.
Nah, kalau misalkan nanti saya buat nih lebih dari 5, nah kalau misalkan lebih dari 1 bulan dan tidak diperpanjang, apakah microset yang lebih dari 5 itu akan otomatis terhapus atau bagaimana? Atau tetap ada gitu ya Pak? Oke. Kemudian Terus pertanyaan ketiga. yang terakhir, itu kalau kita buka, kita perhatikan di microset yang juga Bapak buat, itu muncul iklan. Nah, iklan itu memang disetting oleh kita selaku developer microsetnya atau dari s.id-nya Pak gitu. Dan apakah bisa disetting dimunculkan? Terima kasih Pak Debi. Ini nanti bisa dijawab langsung sama Mas Dimas ya. Makasih Pak. Terima kasih. Oke, memang tadi yang pertama pertanyaannya itu bagaimana cara menghapus dan sebagainya. Ini pertanyaannya kayaknya lebih menjurus ke Pak Dimas ini. Ya. Ya, silakan Mas Dimas langsung dijawab. Baik. Untuk menghapus itu sebenarnya kita tidak ada batasan ya, dalam arti kalau memang sudah dibuat kita ingin hapus, cukup ke setting dari microsite yang sudah dibuat tersebut. Di halaman setting microsite itu ada pilihan untuk delete microsite-nya, atau kalau bahasa Indonesianya di pengaturan dari microsite itu pilih hapus microsite. Ya, kemudian ketika hapus microsite itu diklik, itu dia akan meminta konfirmasi. Nah, meminta konfirmasinya itu cukup mengetik nama microsite tersebut. Jadi itu nama microsite-nya itu adalah alamat dari microsite-nya yang sebenarnya sudah ditunjukkan. Nah, sudah ditunjukkan, cukup diketik, ini hanya bagian konfirmasi saja gitu. Nah, itu. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya ya, untuk fitur starter apabila tidak diperpanjang, bagaimana nasib ya, atau bagaimana nasib microset yang sudah dibuat, katakan sudah dibuat 30 gitu ya. Nah, jadi ketika akun yang starter tersebut tidak diperpanjang, maka dia akan kembali menjadi akun yang gratis, yang memang pada dasarnya s.id ini gratis ya. Nah, tapi bedanya apa nih ketika dia downgrade gitu ya. Ketika dia downgrade itu microsetnya tetap ada 30 ya, kalau dimaksimalkan gitu ya, tetap ada 30, tetap bisa diakses secara publik, namun hanya bisa diedit 5 saja. Jadi hanya bisa diedit 5 saja ya. Sisanya itu dia ya sama halnya dengan link shortener ya, dia tetap bisa diakses gitu ya, tetap ada gitu, hanya tidak bisa diutak-atik lagi gitu. Kemudian yang ketiga ya, kalau kita bicara iklan ya, memang itu bagian dari strategi s.id sendiri. Nah, memang kita di microset itu kadang memang tampil iklan, itu memang bagian dari fitur akun gratis s.id seperti itu. Nah, apakah sudah cukup? Ya. Debi, ini Mas Debi kayaknya masih muda, Mas Debi ya. Sudah cukup Pak, terima kasih banyak. Oke. Nah, ini artinya sebenarnya belum saya jelaskan loh ya. Sudah ditanyakan gitu. Jadi teman-teman, di sini di sebelahnya komponen itu kan ada klik setting ya, setting. Tadi ada pertanyaan dari teman-teman. Nah, di sini ini kan tipe saya kan edukasi gitu ya. Apakah bisa kita rubah? Bisa. Ada di setting di sini. Terus temnya juga bisa kita rubah. Ya. Terus background image di sini, background image ini yang tadi ditanyakan oleh Bu Atik ya. Di sini di setting ya, di setting ini bisa kita explore lagi. Nah, kita geser ke bawah, ini masih banyak ya. Nah, di background image, kenapa yang kanan kiri putih gitu? Karena resolusinya Bu Atik. Nah, kalau ini Bu Atik pakainya resolusi yang 16 banding 9, itu langsung lebar. Nah, silahkan digantinya di sini. Silahkan diganti ya. Jadi ini kita bisa edit gambar ya. Itu kan yang asli dari sana. Sekarang saya edit sesuai gambar yang saya punya sama Mama.
Jadinya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, saya coba rubah gambarnya. Tapi resolusi punya saya enggak lebar ya. Yang saya rubah yang sama ini saya buka. Nah, ini resolusinya melebar. Nah, nanti kelihatan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini kalau backgroundnya, image-nya ini mau kita rubah ya. Mau kita rubah sesuai yang kita inginkan. Jadi bisa dirubah backgroundnya teman-teman ya, tidak harus sesuai yang ada di template. Jadi bisa kita rubah sesuai yang kita inginkan. Nah, saya rubah soalnya ini. Nah, ini saya rubah bentuknya seperti ini. Nanti akan berubah seperti ini. Jadi mau kita rubah yang kita punya bisa untuk backgroundnya. Selanjutnya yang ke bawah ya. Dulu saya ganti dulu yang biar agak ini gambarnya. Yang mana ya? Saya ganti dulu gambarnya. Nah, yang ini. Klik. Saya ganti dulu. Terus ke bawah ini teman-teman ya. Ke bawah ini bisa background style-nya ini bisa kita rubah, background color-nya bisa kita rubah, dan sampai ke bawah silahkan dieksplor ya. Sampai di sini ada misal apa ini ya, miscellaneous ini bisa kita rubah, kasih deskripsi, nanti tampilannya ada di sebelah kanan. Nah, di sini tadi yang ditanyakan Pak Debi, ini ada delete microset, tinggal klik aja, nanti verifikasi dia akan hilang. Seperti itu sih untuk kita. Setelah itu di save, jangan lupa di save ya, di save, dan nanti tampilan yang ada di microsetnya akan berubah. Itu sih teman-teman untuk microset sekolah, silahkan nanti dieksplor lagi karena waktunya ini sudah 14.26, karena masih ada kuis sama pembagian gitu ya. Untuk yang lain boleh tanya pertanyaannya. Saya mau menyapa Mbak Nisa. Halo, sudah hadirkah? Iya Pak, bagaimana? Untuk pembagian voucher, apakah sudah siap? Oke, sudah Pak. Oke. Saya share screen ya. Oke, saya hentikan share screen dulu. Ayo siap-siap teman-teman, silahkan buka akun SID-nya masing-masing. Nah, baik. Akun SID-nya masing-masing. Sebelum kita pembagian voucher, saya sekedar mengingatkan kembali kalau misalkan SID ini mengadakan kompetisi dengan periode 1 bulan dari 5 Juli hingga 5 Agustus, dan juga pengumumannya tanggal 11 Agustus 2023. Jadi Bapak Ibu diharapkan membuat microsite yang dibuat untuk profil sekolah dan sebagai media pembelajaran pribadi ya. Nanti kalau sudah dibuat, tinggal diisi data diri di s.id/kompetisi microsite. Nah, ini boleh di screenshot biar nggak lupa. Nanti ada juara 1, 2, dan 3. Gitu. Sudah ya Bapak Ibu ya, sudah di screenshot ya. Oke. Setelah ini saya akan memberikan voucher starter 1 bulan dan juga tata caranya gimana sih ngeredeem voucher tersebut.
Nah, inilah redeem vouchernya di SID X BGP Lampung. Nanti BGP-nya memang hurufnya besar semua ya. Nanti Bapak Ibu bisa setelah buka microsite, setelah login, nanti ke pengaturan, lalu nanti pilih penukaran kode. Nah, nanti tinggal masukin aja SID X BGP Lampung. Nanti tinggal cek nanti selesai. Nah, untuk penukaran kode ini batasnya hanya hari ini aja sampai jam 12 malam. Untuk besok udah nggak bisa lagi. Oke, silakan. Voucher starter 1 bulan, jadi bisa menggunakan sepuasnya. Silahkan yang sudah membuka kodenya bisa dimasukkan, gitu ya. Silahkan diketik s.id x BGP Lampung besar. Oke, ini saya boleh memasukkan pakai akun yang free. Saya enggak ini Mbak Nisa ini. Contoh ini, contoh. Boleh Pak, silakan mungkin buat enggak apa-apa ya. Oke, saya akan mendemokan cara memasukkannya karena yang saya buat tadi pakai akun free. Jadi tidak akun-akun ini ya, akun yang sudah berbayar. Oke, saya akan share screen. Share screen. Nah, saya akan share screen di mana posisinya ada di setting, teman-teman ya. Kalau Bapak Ibu mau ini merubah bahasa Indonesia, tinggal diklik di sini. Di bawahnya pengaturan ini ada English dan Indonesia ya. Kemarin sudah disampaikan Pak Nov. Klik pengaturan atau setting, lalu klik di penukaran kode atau redeem code. Setelah itu kita masukkan s.id x BGP Lampung. Nah, lalu di sini ada cek ya, ada cek, tinggal dicek. Loh, tidak tersedia. Ini salah mungkin. Kodenya gimana, Mbak? Kodenya apa tadi, Mbak? Tidak Nisa? Pakai titik ya. Oh, tidak pakai titik. Oke. Tidak pakai titik ya, teman-teman ya. Dicek. Proses gitu. Kode tidak tersedia, Pak. s.id BGP. Baik, sebentar ya. Kita cek dulu. Coba cek. SID X BGP besar Lampung. L-nya besar atau kecil, Pak, ini? Lampungnya. Lampung. Ada yang tersedia. Sebentar ya. Tadi SID-nya belum bisa. Belum oke. Nanti Pak Dimas baru dicek. Semoga ya Pak. Sebentar ya Pak. Oke, sambil menunggu Mas Dimas memberikan melihat dulu karena ternyata masih belum terdetek. Ya. Nah, sudah terdeteksi teman-teman. Silahkan ya, ini SID saya taruh di kolom chat ya, kolom chat. Karena sampai malam ini aja teman-teman. Jadi tidak bisa digunakan besok. Makanya yang ada di Meet ini yang dapat teman-teman. Oke, saya masuk. Silakan dicoba kembali ya. Nah, ini memang hanya bisa di-redeem oleh pengguna gratis. Ya, nah kalau misalnya sudah ada yang mungkin sudah pakai Lite gitu ya, dan mungkin durasinya sudah tidak lama lagi ya, bisa di batalkan. Dihapus ya Pak? Betul, di unsubs, kemudian bisa gunakan ini. Nah, cuman memang untuk
kode ini hanya untuk di-redeem di hari ini saja. Silakan. Bismillah. Hore, sudah berhasil teman-teman. Kita cek dashboardnya. Ternyata SID starternya sudah dapat dan kita bisa membuat microset 30. Coba 1 bulan nanti dieksplor teman-teman. Karena tadi sesuai ketika 1 bulan sudah selesai, microset yang sisanya itu tidak bisa kita edit-edit, makanya silahkan dibuat yang 5 ini bisa diedit-edit gitu ya. Yang sisanya nanti dibuat yang sudah paten, mungkin tidak diedit lagi seperti itu. Silakan. Tapi kalau mau berlangganan, monggo. Nah, yang free pun monggo. Semuanya bisa kita manfaatkan. Insya Allah bermanfaat untuk teman-teman dalam pembuatan microset ini. Oke, terima kasih untuk Mas Dimas dan Mbak Nisa. Kode vouchernya sudah dibagi. Sekarang kita akan ke kuis, ya. Ke kuis. Sudah siapkah teman-teman untuk mengikuti kuis? Bisa di kolom chat karena saya matikan ya ininya. Siap gitu ya. Siap. Gitu. Oke, saya siapkan linknya teman-teman. Oke, silahkan saya klik dulu. Saya hentikan. Saya share screen pakai akun saya ya. Tab quiz, start quiz. Bagikan. Oke. Sudah terlihat untuk kuisnya, teman-teman? Oke, masih proses. Iya, silahkan. Bisa gabung dengan link, ya. Dengan link yang saya taruh di kolom chat, atau bisa gabung menggunakan kode 001032. Oke, silahkan. Silahkan bergabung teman-teman. Sudah saya share di kolom chat. Silahkan untuk. Oke, satu orang bergabung. 4 orang. Ayo, semakin banyak hadiahnya. Dapat hadiah merceng. Nanti hadiahnya dari SID seperti yang saya pakai nih Bapak Ibu. Kaosnya keren. Nah, ayo. Saya tunggu untuk bergabung. Oke, 31. Wow, keren. Empat 47. Iya, ini Pak Agus Niswan, Pak Mulyadi, Pak Roset, Pak Ahmad, Pak Doni. Iya, oke, Bung Armi. Wah, ini. Wah, keren. Ayo. Oke, biar rame nanti tak aktifkan dulu Mi. Oke, sudah 74. Kok berhenti? Sudah 74 saja ini. Yang gabung ada berapa ini ya? 173. Ayo Bapak Ibu dapat hadiah dari SID. Hadiahnya pokoknya keren. Apakah suara saya masih terdengar? Sudah 105. Oh, berarti ini saya
terhenti nih. Oke, saya refresh lagi teman-teman. Semoga tidak terjadi kendala. Oke. 112, 12, 14. Wah, keren. 112. Ini nanti 100 berapa ini Pak Dimas? Kita mulai. 14 ini. Siap, semangat ya. Ayo. Menang ya. Intinya yang tidak ikut yang kemarin pasti tidak bisa menjawab karena nanti ada nama yang muncul di pertemuan kemarin teman-teman. Wah, yang baru pertemuan kali ini, nah saya tidak tahu gitu. Oke, masih nambah lagi, masih ada yang nambah. 14, 40 kita mulai ya. Oke, silahkan masuk. Hadiahnya menarik. Ya, linknya di mana linknya? Ada berapa soal, Pak? Soalnya 11, tidak banyak. 11 saja. Linknya mana ya? Kita copy lagi linknya. Tadi terlempar, sakit kasihan. Oke. Ya, ada 174 ya. 174 ini yang gabung 115. Nah, udah separuh lebih. Ini yang ikut belum semuanya ya. Saya kirim lagi kodenya, ayo. Yang mau gabung lagi, kodenya ada di kolom chat. Ya, 117. Berarti punya saya agak lemot ini. Tapi tidak apa-apa, semoga ini bisa nambah. 117 ini sudah kelihatan. Kita mulai, teman-teman. 14.40 bisa dimulai ya, Mas Dimas ya. Siap. Kita mulai waktunya. Nanti kalau selesai saya bilang akan saya tutup. Ya, tidak akan lama-lama. Ya. Soalnya dengan S.id. Nah, saya agak lemot ini. Ayo ada Pak Dodi. FPS. Aduh, trouble kayak. Oke, saya klik lagi. Teman-teman. Maaf karena jaringan ini, tapi tidak apa-apa. Silakan teruskan ya sampai ketemu juaranya. Oke. Bismillah, jaringan saya. Yuk. Iya, kembali lagi ke dashboardnya. Wow. Aduh, jaringan saya ini. Jaringannya terputus. Ada Bu Evi. Wah, ini. Tapi tidak apa-apa. Sampai 14.45 saya tutup ya, teman-teman ya. Saya tutup. Nanti akan ketemu juaranya. Oke, cek apakah suara saya masih terdengar.
Masih kedengaran, Pak. Pak Pit, saya sudah selesai itu Pak Pit, coba dilihat. Iya ini sinyalnya ini. Saya juga udah selesai, Pak Pit. Oke, Jadi ini penasaran, Pak Pit. masih. Bisa Pak Pit, masih mandek, macet. Iya, ini masih macet ini punya saya. Ya, punya saya masih macet, tapi tidak apa-apa. Pasti sudah kelihatan itu. Wah, Ya, jadi udah. penasaran ini yang menang siapa ini? Ini pemenangnya sampai peringkat berapa ini? Saya share ke grup Pak Pit. Tiga juara. Waduh, nggak masuk deh. Pak Pit, saya share ke WA, coba cek. Ya, oke. Mumpung sistemnya belum error, Pak Pit. Saya klik ya, saya akhiri ya teman-teman ya. Masih terputus ini ya, tuh. Udah kelihatan tuh Pak Pit, itu Virus, Khairunisa sama Purwanto Benteng, Debbie Pranata Pak Pit. Oke, saya akhiri dulu, biar nanti kelihatan. Ya, di sini sudah kelihatan pemenangnya teman-teman. Ya, ini saya akhiri dulu, biar. Wah, ini Pak Pur mimpi apa ini? Ketiban bulan, Pak. Aduh. Oke, sudah diakhiri, kita cek hasilnya. Oke, mohon maaf jaringannya ternyata. Wow, ini dia pemenangnya, silakan di screenshot. Di screenshot teman-teman yang nanti menghubungi Mbak Nisa, Mbak Nisa ya. Pak Bu Khairun Nisa, Pak Purwanto dan Pak Debi. Wah, Pak Debi tadi yang bertanya dapat hadiah. Oke, selamat. Selamat. Bu Khairus, Pak Purwanto dan Bu Debi. Nanti bisa hubungi saya di s.id/wa-marketing. Nanti saya tulis di kolom komentar ya. Mbak Nisa, nanti saya dapat enggak, Mbak? Mbak Nisa. Semoga saya dapat juga gitu. Waduh, biasanya pemateri itu jarang dapat ya. Yang dapat malah pesertanya ini. Keren. Oke. Teman-teman luar biasa hari ini sudah dapat kode voucher, dapat hadiah pula. Wah, keren pokoknya. Nantikan lagi karena nanti kita ada event lagi ya, mungkin Mbak Nisa ada tambahan? Dari saya cukup, paling ini ya, berharap Ibu Bapak ini mengikuti kompetisi yang sudah kita buat, kompetisi SID. Karena hadiahnya lumayan loh, senilai 3 juta untuk 3 orang. Wow. Hadiahnya 3 juta, Bapak Ibu. Yuk ikuti kompetisinya di s.id. Wah, keren. Ini tadi kita sudah dapat akun starter 1 bulan, terus masih dapat bonus lagi Pak Pur, Pak Debi sama Bu Virus dapat merchain. Saya juga pengen ini, malah yang dapat itu ya. Terus sekali lagi ikuti kegiatannya ya, kegiatan kompetisi s.id, di mana kompetisi ini nanti diambil juga hadiahnya lebih wow lagi, lebih baik lagi. Mungkin itu. Oke, sebelum saya tutup, ini ada yang mau bertanya. Gimana Bu Rina? Oh ya, saya udah dapat akun live waktu itu ketika di GJE Banten itu Pak. Terus ini yang baru ini, voucher yang baru ini bisa dipakai juga atau gimana? Saya kan dapat 3 bulan harus dinonaktifkan yang LED atau Bu Rina pakai akun yang lain. Silakan dipilih. Kalau pakai akun yang sudah ada LED-nya itu di unsubscribe, ya, akunnya di unsubscribe, lalu dimasukkan kode yang baru. Atau Bu Rina menggunakan akun yang lain, monggo. Oke. Akun lain aja, sayang ya Pak. Ya. Iya. Mumpung ada ini ya, dapat apa namanya bonusan ini mumpung. Iya.
Tapi akun Lite sama Starter ini mendingan Star ya sebenarnya? Iya, kalau starter itu kan sampai 30 mikroset, Bu. Iya, betul. Bisa kita apa ya, explore lebih banyak di starter. Karena sebenarnya banyak sekali yang harus kita pelajari di dalamnya. Masih banyak juga yang belum saya jelaskan. Intinya teman-teman bisa mengeksplor lagi ya. Nanti kalau memang ada kendala silahkan bisa chat di grup sehingga teman-teman nanti bisa saling menjawab, tidak hanya saya, Pak Dimas ataupun Pak Nov, tapi teman-teman juga bisa saling ini, karena teman-teman yang ada di grup itu sebenarnya sudah pada master ya, lebih master dari saya. Jadi di sini kita belajar bersama. Tidak ada yang menggurui atau tidak ada yang apa ya pinter sendiri gitu, tidak, kita saling melengkapi saja teman-teman yang ada di grup. Intinya di grup belajar bersama S.ID silahkan sekali lagi ketika kita berkomunitas ini mengingatkan, silahkan hormatilah komunitas yang ada. Saya selalu menghormati komunitas-komunitas teman-teman ketika nge-share sesuatu gitu ya. Ketika kita apa namanya tidak sesuai dengan komunitas itu membuat mengganggu komunitas, sehingga teman-teman harus menghormatilah komunitas yang lain. Kalau memang mau apa ya mengadakan kegiatan, silahkan membuat kegiatan sendiri, di-share di komunitas ataupun sosmed, karena komunitas ini terbentuk dari berbagai komunitas yang ada gitu ya, komunitas yang ada menjadi belajar S.ID. Jadi tempat kita nge-share untuk materi-materi yang lain itu bisa di komunitas yang kita punya. Sebenarnya saya punya KPDB Kabupaten Kudus, itu umum, kita bisa nge-share apapun di situ. Kalau di komunitas S.ID, marilah kita hormati tentang komunitas S.ID. Jangan sampai pakai platform sebelah di-share di S.ID. Ya, ini juga tidak etis, ibaratnya kita berkomunitas itu harus bisa tahu etika berkomunitas. Seperti itu ya teman-teman ya. Mohon maaf di dalam grup mungkin kita masih belum familiar dengan Classroom, dengan WA, dengan S.ID. Silakan dengan belajar di sini teman-teman, ada yang lewat Classroom untuk tugas, sekali lagi untuk mendapatkan sertifikat, Bapak Ibu wajib mengakses Classroom karena semuanya ada di Classroom. Saya tidak melayani daftar hadir di selain Classroom. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tanya daftar hadirnya di mana? Silahkan kunjungi Classroom-nya ya. Sekali lagi silahkan belajar Bapak Ibu, belajar untuk bisa membuka Classroom, karena di situ nanti Bapak Ibu akan belajar bisa menggunakan dengan siswanya gitu ya, tentang Classroom itu seperti apa. Nah di Classroom sudah ada daftar hadir, ada tugas gitu yang harus dilakukan. Nah nanti akan saya share setelah saya cek tugas 1 dan tugas 2 sudah dikerjakan teman-teman, sudah masuk semua. Nanti saya akan nge-share satu link form untuk pengajuan sertifikat. Syaratnya ada 2. Satu, sudah membuat akun S.ID. Yang kedua, membuat mikroset sekolah. Jadi nanti di dalamnya wajib. Ketika saya cek kok ternyata linknya bukan mikroset sekolah, maka langsung saya delete. Silakan mengisi lagi. Ya. Nanti saya usahakan dengan Pak Nov ya untuk mendapatkan sertifikat dari BGP Lampung harus ngeklik absen diklat di BGP Lampung, itu syaratnya. Tetapi jika nanti teman-teman tidak mendapatkan dari BGP Lampung, karena memang untuk BGP pasti sangat ketat untuk mendapatkan sertifikatnya, maka nanti kalau memang tidak mendapatkan, nanti dari sahabat guru hebat mengeluarkan. Artinya mengeluarkan bagi teman-teman yang tidak mendapatkan sertifikat dari BGP Lampung. Artinya ada 2 sertifikat yang nanti bisa diberikan, tetapi tidak dua-duanya, hanya 1. Kalau BGP Lampung sudah dapat, ya
nanti yang dari sahabat guru hebat tidak mendapatkan. Ya. Artinya hanya satu sertifikat yang didapat teman-teman. Ya. Caranya nanti adalah mengisi link form. Selain mengisi link form, Bapak Ibu kalau yang kepengen sertifikatnya dari BGP Lampung, maka silahkan kunjungi Classroom. Di situ sudah ada Ediklat, sudah saya klik sematkan di paling atas Ediklat Lampung. Silahkan di situ klik absen dan sebagainya. Karena untuk BGP Lampung memang seperti itu caranya. Nanti untuk yang komunitas saya ada satu form lagi, nanti akan saya buka mulai besok atau tanggal 7, pengumpulan tugas 2. Nanti saya lihat dulu, kalau sudah banyak baru saya akan membuka link form untuk sertifikat. Itu kegiatan untuk 2 hari ini, teman-teman. Kalau memang nanti masih ada yang mau bertanya, di dalam grup ada Mas Dimas, ada Mbak Nisa dari SID, terus ada saya dan Pak Nov sebagai penyelenggara kegiatan kelas Advent ini. Ya, terima kasih sampai sekarang masih ada 159 peserta yang gabung. Di dalam pendaftaran saya ada 450-an. Di Classroom ada 400-an orang yang daftar, tapi ternyata yang gabung ya seperti ini. Inilah kegiatan online Bapak Ibu. Jadi kita tidak semua kegiatan itu tergantung niat kita. Kalau kita mau belajar, mau waktunya kapanpun pasti kita akan belajar, gitu ya. Semuanya sekali lagi silahkan kunjungi Classroom. Jika Bapak Ibu belum bergabung dengan Classroom, silahkan kunjungi link ini. Ya, saya ketikkan dulu https s.id/kelas-advance. Oke, silakan kunjungi itu. Di situ nanti ada rekaman, ada materi, ada Classroom, ada grup WA yang belum gabung, silahkan gabung. Di situ semua sudah lengkap yang untuk informasinya. Tapi untuk tugas dan untuk sertifikat dan semuanya daftar hadir, jangan sekali lagi jangan tanya di grup. Apalagi tanyanya ini semuanya di Classroom, Bapak Ibu. Mohon maaf jika tidak terlayani untuk penanya daftar hadir atau ini. Intinya kita di sini mencari ilmu, bukan mencari daftar hadir. Mohon maaf ya teman-teman semua, itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya tinggal 4 menit. Apakah ada yang bertanya lagi? Izin Pak Pit, dari Bengkulu Pak Pit. Ya, Bengkulu Pak. Pak Ahmad. Mungkin Pak Pit membuka kamera jangan lagi gangguan. Lagi hujan lebat di sini Pak. Pak Pit bisa mendengar saya? Ya, mendengar. Pripon, gimana Pak? Pak kami ini kan berasal dari luar provinsi Lampung. Nah, di situ kan tidak ada pilihan kecuali kemarin diarahkan ke Bandar Lampung. Ya. Nah, terus bagaimana sertifikat kami nanti? Terus yang kedua, saya kan guru bimbingan dan konseling. Jadi saya kan punya program sendiri untuk sekolah, punya profil sendiri, punya pembelajaran tersendiri. Apakah saya nanti bisa ikut lomba itu dengan profil bimbingan konseling sekolah saya? Monggo, silahkan. Itu berarti kan masih ada profil sekolahnya ya, ada semacam. Silahkan didaftarkan aja, karena nanti dari Mas Dimas sebagai marketingnya, manajernya yang akan menilai semua itu. Kalau memang itu masih ada hubungannya dengan sekolah, silahkan. Oh, iya, intinya yang dimasukkan pokoknya ada hubungannya dengan sekolah ya teman-teman ya. Karena temanya tentang profil sekolah memang. Siap. Berarti tidak mesti harus sekolah tok ya Pak ya, bisa isi dari bimbingan konseling itu sendiri gitu kan program. Ya, bagian dari sekolah lah, bagian sama di SMA kan mungkin tentang guru-gurunya kan guru-guru ini ya, guru-guru mapel gitu ya. Ya. Nah, nanti bisa WA bisa di grup WA nanti Mas Dimas gimana, boleh enggak? Intinya di sini ada Mas Dimas masih on. Mas Dimas. Ya,
Untuk lomba, izin bicara memang sih Pak. kita berharap itu dari sekolah ya, bukan di profil resmi sekolah gitu ya. Tapi terkadang kan memang ada kondisi sekolah itu banyak ininya apa istilahnya itu nggak bisa sembarangan kan gitu ya. Iya. Jadi ini yang penting itu ada hubungannya dengan sekolah gitu ya, dan yang memang kita nilai itu adalah fungsionalitasnya. Bagaimana microsite itu ya bisa mensolusi dalam di dunia pendidikan. Terus lahir Pak, izin bertanya Pak. Mas Dimas, untuk grafik pengunjung itu menjadi kriteria penilaian enggak? Itu kan ada pengunjung unik apa sebagai bisa menjadi kriteria penilaian juga enggak, Mas Dimas? Kalau dibilang kriteria penilaian itu tidak ya, karena yang paling kita lihat itu adalah dari kontennya gitu. Kontennya kita cari, karena memang kalau lomba yang dulu ya kita menilai dari grafiknya. Cuman karena bukan itu yang kita cari juga ya, dari lomba ini juga yang kita harapkan adalah gimana S.ID ini bisa berkontribusi di dunia pendidikan, bisa menjadi solusi untuk tenaga pengajar, pendidik, guru ya, dan juga admisi dari sekolah. Oke, terima kasih. Intinya gini teman-teman, untuk penilaiannya memang penilaian konten. Ibaratnya kalau saya SD itu sedikit ya yang mau membuka siapa gitu. Artinya paling sekolah sekitar gitu kan. Beda dengan SMP SMA, pasti banyak penggunanya bisa menang gitu. Intinya kemarin kita satu lagi sih Pak dari Bandar Lampung Pak, satu Pak. Ya gimana Bu Endang? Iya Pak, izin. Dari tadi tunjuk tangan tapi nggak dapat kesempatan. Luar biasa memang. Memang banyaknya yang tanya nih Bu. Iya Pak, izin bertanya ini. Mohon maaf ya, waktunya udah jam 3 sih memang benar ya. Cuma satu daripada penasaran ya Pak ya. Untuk yang tadi sambutan tadi ada ya Pak ya, dijelaskan tadi saat pembuatannya itu ada sambutan kepala sekolah ya kan ya Pak ya, cuma berupa teks ya Pak. Teks. Kemudian di spoiler ya tadi ya. Spoiler ya. Nah kalau misalkan nih Pak sambutannya kita mau berupa video itu tersedia. Bisa banget. Ya. Silakan sambutannya ditaruh di YouTube, nanti di embed namanya, embed. Jadi ketika di embed klik link YouTube-nya dimasukkan, nanti akan muncul videonya langsung di atas. Iya, tapi maksud kami tetap di spoiler tadi gitu. Gitu. Diklik baru keluar videonya gitu Pak. Ya, kayaknya seperti itu. Nanti coba dieksplor ya Bu. Iya, karena bisa. Kan pikir kami kalau teks itu kadang ya kita sama-sama paham ya, tingkat literasi di sekolah kami masih mungkin agak rendah gitu ya. Cuma kalau udah video itu kayaknya mereka baru penasaran apa sih, ngomong apa sih gitu. Siap-siap Bu Endang. Bisa Mas Dimas ya, bisa di spoiler deh Mas Dimas embednya. Bisa di spoiler juga, jadi bisa ya. Bisa tampil ketika diklik buttonnya atau tombol. Oke. Wah keren iya. Satu lagi sih Pak, untuk SID, akun SID ini kan kayaknya pengen nih sharing dengan teman-teman di sekolah gitu. Ini bisa untuk semua teman-teman mereka mendaftar atau membuat akun SID itu bisa ya? Bisa. Bisa dapat gratis semua ya? Ya, ini mumpung apa namanya masih ada kodenya, silahkan daftar semua Bu. Gimana Pak? Mumpung masih kodenya masih tersedia, silakan suruh buat semua Bu. Oh gitu. Iya. Kalau nunggu iya minimal kan ada 5, yang free kan 5 ya Pak ya? 5. Iya, jadi kalau masing-masing satu guru bisa dapat free 5 itu kan tanpa no limit ya Pak ya? Ya kalau yang limit. free 5. Iya, oke. Jadi bisa ya kita, maksud saya akan saya masukkan ke dalam IHT gitu untuk materi. Jadi guru-guru ada hal baru gitu yang diterima.
Kalau Ayo, selama ini kan Google Classroom terus gitu kan. Mau coba-coba pakai SID gitu. Oke, terima kasih Bu Endang. Iya, makasih Pak waktunya. 3 menit teman-teman, mohon maaf. Pertanyaan yang lain bisa melalui grup WA. Itu terima kasih sudah bergabung sejauh ini. Sekali lagi terima kasih sudah berpartisipasi walaupun siang-siang sudah lapar, ada yang belum makan siang dan sebagainya, gabung di sini. Semoga apa yang kita niatkan untuk belajar bermanfaat untuk kita, untuk teman-teman gitu ya. Karena sekali lagi ilmu itu tidak perlu wow, tidak perlu banyak, sederhana, sedikit tapi termanfaatkan. Banyak tidak termanfaatkan juga sia-sia. Artinya sederhana tapi dimanfaatkan, sedikit tapi dibagikan, itu lebih baik dari banyak tidak pernah dibagikan. Itu akhir dari saya untuk mendampingi teman-teman karena Pak Nov izin tadi, karena Pak Nov ada acara, maka saya handle di penutupan. Terima kasih Pak Dimas, Mbak Nisa, Bu Saryanti, Bu Tanti dari BGP Lampung, Pak Nov, BGP Lampung yang sudah kerjasama dengan sahabat guru hebat. Semoga nanti di kesempatan lain kita ada kegiatan-kegiatan yang lain. Silakan Bapak Ibu, karena SID saya selalu fokus SID. Untuk Bapak Ibu yang mau melihat ada kegiatan-kegiatan yang lain, bisa gabung di KPDP Kabupaten Kudus atau di sahabat guru hebat. Biasanya di PMM itu ada, silakan cari komunitas sahabat guru hebat atau KPDP Kabupaten Kudus, silakan gabung salah satu. Nanti di situ saya biasanya selalu nge-share untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang bukan SID. Artinya kita punya kegiatan di luar S.ID. Sebagai GCT saya biasanya di Google gitu ya, di akun belajar, di PMM juga Cimpung. Terus di calon guru penggerak PGP saya juga berkecimpung. Saat ini saya juga masih sebagai pengajar praktek juga, sehingga teman-teman yang mau ibaratnya sharing-sharing silahkan klik aja s.id/Fitrianto Kudus, silahkan di situ semua info yang pernah saya ikuti, kegiatan yang pernah saya ikuti saya masukkan di dalam. Itu aja dari saya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika banyak salah kata dari saya. Semua terima kasih. Sebelum kita akhiri, silakan untuk membuka kamera. Kita foto dulu. Lalu nanti baru saya tutup. Oke, saya matikan dulu. Terima kasih. Silakan buka kamera dulu, Bapak Ibu. Ini saya matikan chatnya ya, karena kalau tidak saya matikan pada ngechat ini, nanti tidak bisa di screenshot. Oke, silakan. Di tempat saya ini sinyalnya agak ini, nanti silakan screenshot masing-masing ya teman-teman ya. Oke, silakan dibuka kameranya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi dibuka kameranya. 1, 2, 3. Oke, ini Mas Dimas sudah dada-dada ini. Oke, terima kasih semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nov, saya izin nih ya. Ya, silakan teman-teman. Terima kasih. Akhirnya Pak Fit bisa dapat saya Pak Fit. Alhamdulillah. Pak Pur, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah.